Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Hasan Kamaludin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini saya akan bercerita masih tentang kisah nyata atau kisah saya sendiri, bagaimana kemudian pada saat-saat yang sangat sulit, pada saat itu saya sedang mengendarai motor, membawa order gosen, tiba-tiba motor saya mogok, dan pada saat itu saya benar-benar bingung harus berbuat apa karena motor saya mati total, kemudian uang pun persediaannya sedikit, kemudian lagi juga saya harus mengantarkan HP yang diorder oleh customer. Sebelum saya lanjutkan videonya, silakan teman-teman untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa saya ini adalah driver ojol yang biasa mengambil order lewat aplikasi ojek online. Pada saat itu saya mendapatkan order gosen, yaitu membawa barang berbentuk HP dari Jagakarsa menuju FX Sudirman. Nah, pada saat itu memang motor saya itu kondisinya memang sudah bermasalah, teman-teman semuanya sudah bermasalah. Jadi sudah knalpotnya itu sudah ngebul, karena memang motor saya itu adalah motor 4 tak, bukan motor yang 2 tak. Nah, karena memang pada saat itu saya belum memiliki uang, akhirnya saya paksakan untuk jalan. Untuk tetap bekerja dengan kondisi motor tersebut. Nah, akhirnya karena dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba di tengah perjalanan itu motor saya langsung mati total, berhenti, nggak bisa jalan. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, akhirnya saya menepi untuk mencari perlindungan, mencari keamanan agar bagaimana motor saya bisa aman dari lalu lalang kendaraan lain. Nah, pada saat itu saya bingung mau apa nih saya lakuin, mau ngapain nih saya. Akhirnya di tengah-tengah kebingungan itulah saya coba duduk sebentar, menenangkan diri, karena memang ada beberapa permasalahan yang harus saya hadapi. Pertama yaitu saya harus mengantarkan HP sampai ke tempat tujuan. Kemudian yang kedua, saya harus bagaimana menyelesaikan motor ini bisa hidup kembali. Nah, akhirnya sambil duduk saya baca salawat Nabi sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah selesai membaca salawat 10 kali, saya coba motor itu saya otak-atik. Agar bisa jalan kembali. Akhirnya tiba-tiba dari arah belakang ada yang nolongin saya. Kenapa pak? Itu ada beberapa gojek yang nolongin saya. Kenapa pak? Dia bertanya seperti itu. Enggak nih bang, motor saya rusak, saya bilang gitu. Oh gitu. Dicoba sama dia, dibuka rantainya, kemudian setelah lepas rantainya dan motor si bannya itu bisa jalan lagi. Akhirnya terus ini gimana nih bang, untuk HP-nya mau diantar apa gimana? Enggak nih bang, saya mau nelpon dulu ke customernya, dia bilang gitu. Ya udah, saya jalan dulu dah. Ya, dia bilang gitu. Ya udah, jalan, silakan, nggak apa-apa bang. Akhirnya
saya dari situ telepon customer service agar HP itu bisa dijalankan oleh driver lain. Nah, pada saat itu setelah telepon, datanglah driver lain untuk eh, meneruskan perjalanan barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Nah, tinggallah saya sendiri di situ. Akhirnya ada Gojek lain yang nolongin saya lagi. Kenapa bang? Enggak, ini motor saya mogok, nggak bisa jalan, dia bilang gitu. Yaudah yuk disetut aja yuk, dia bilang gitu. Akhirnya didorong lah dengan kakinya dia sampai di jalan apalah gitu namanya itu, saya juga lupa. Nah di jalan tertentu akhirnya dia berhenti, bang saya kayaknya sampai sini aja, dia bilang gitu nolonginnya. Ya udah nggak apa-apa bang. Akhirnya saya duduk lagi. Nah karena udah terlalu lama saya duduk, akhirnya saya coba untuk jalankan lagi. Saya coba untuk tuntun motor saya tersebut. Nah kira-kira ada berapa meter, tiba-tiba dari samping nanya lagi, bang kenapa bang? Enggak, ini motor saya mogok. Ya udah yuk saya stut, nanti saya tahu bengkelnya ada di mana. Pokoknya nanti saya dorongin aja motornya nih. Akhirnya disetut lagi sama orang itu, disetut sampai ketemu bengkel. Nah sampai ketemu bengkel, akhirnya saya nanya sama bengkel itu, bang ini motor saya mogok nggak bisa jalan, kira-kira gimana nih bang, bisa nggak ditangani? Begitu dilihat, bang aduh maaf banget nih bang, kayaknya nggak bisa nih, soalnya bengkel juga penuh, terus pekerjaan saya juga banyak. Oh gitu, ya udah deh, saya titip dulu deh ya. Saya mau nanya nih musola sebelah mana, saya bilang gitu kan, karena saat itu saya belum sholat asar. Akhirnya saya sholat asar dulu tuh. Setelah selesai sholat asar, saya doa, ya Allah, ini motor mogok ya Allah, tolonglah saya ya Allah, bagaimana caranya ya Allah agar motor ini bisa hidup kembali. Nah udah selesai, saya keluar, kemudian saya kembali lagi ke bengkel. Bang gimana bang, bisa nggak dititip di sini? Saya bilang gitu. Wah nggak bisa bang, kayaknya udah penuh soalnya. Ya udah deh bang, makasih banyak ya. Akhirnya mau nggak mau tuh saya tuntun lagi tuh motor, sampai daerah Cipete kalau nggak salah saat itu. Nah dari arah belakang pada saya tuntun itu ada lagi Gojek yang nanyain saya, kenapa bang, udah bang ke rumah saya aja bang, dia bilang gitu kan. Nanti dari rumah saya nanti baru kita ke rumah abang, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya disetut lagi sama dia tuh ke rumahnya dia. Nah begitu sampai di rumahnya dia, ternyata si abangnya itu sedang berpuasa, karena pada saat itu menjelang hari raya Idul Adha di keesokan harinya. Nah saat itu saya diajak makan juga sama dia, karena pas kebenaran dia buka, bilang gitu kan. Nah setelah selesai dia buka, kemudian kami berdua tuh sholat maghrib berjamaah di rumahnya dia. Nah begitu selesai sholat maghrib berjamaah, ya udah bang, kita langsung aja berangkat ke rumah abang, bilang gitu. Nah akhirnya saya berangkat tuh. Akhirnya disetut dulu tuh si motor dengan kakinya dia. Nah tiba di pasar, saya beli tambang dulu untuk mengikat motor saya tersebut. Akhirnya dalam perjalanan dari Cipete ke rumah saya itu ditarik pakai motor dengan menggunakan tali, dihubungkan dengan menggunakan tali. Nah sampailah di rumah saya, si abang itu nganterin saya. Dan ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol dengan orang itu, dia punya saudara di wilayah tempat saya tinggal. Nah akhirnya karena dia ngobrol-ngobrol seperti itu, akhirnya ya udah bang, saya sampai sini aja ya, saya mau ke rumah saudara saya dulu. Lah emang punya saudara di sini bang? Iya, dia bilang gitu, pantesan aja. Ya udah, akhirnya saya coba selipin uang ke kantongnya dia. Ternyata setelah saya selipin duit ke kantongnya dia nolak. Udah bang, nggak apa-apa bang, buat abang aja nih, kasihan, dia bilang gitu. Ntar kan buat
eh, urusin motor abang ke bengkel, dia bilang gitu. Oh beneran nih bang, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa bang, udah kita kok teman satu aspal ini gitu, satu sepenanggungan, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, makasih banyak ya bang ya. Ya sama-sama, dia bilang gitu. Akhirnya begitu selesai dia pulang, terus istri saya bilang begini, waduh besok ini lagi dong, pakai duit bunda lagi dong untuk benerin motor. Ya gimana bun, ayah juga emang lagi nggak ada uang, dia bilang gitu. Ya udah tuh, akhirnya keesokan harinya motor saya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, dengan diantarkan oleh istri saya sendiri. Baik teman-teman, itulah tadi sekelumit kisah yang saya alami sendiri, bagaimana kemudian motor saya yang mogok bisa hidup kembali berkat saya membaca sholawat Nabi. Akhirnya banyak yang menolong saya, dari mulai orang-orang yang ada di sekitar saya sampai Gojek yang mengantarkan ke rumah saya. Kemudian istri saya pun merelakan uangnya untuk memperbaiki motor saya tersebut. Nah, boleh jadi teman-teman, kalau seandainya saya tidak membaca salawat tersebut, meminta pertolongan kepada Allah, kemudian saya tidak berdoa pada saat saya selesai sholat asar, boleh jadi Allah benar-benar ngebiarin saya sendirian, ngebiarin saya untuk membiarkan motor saya mogok. Nah, dari situlah teman-teman betapa pentingnya salawat untuk menyelesaikan segala hajat dan kebutuhan kita. Saya kira itu saja teman-teman, kisah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada gangguan sedikit, yaitu ada suara-suara ayam yang sedang berkokok, karena memang di samping itu ada peternakan ayam milik tetangga saya. Saya kira itu saja teman-teman semuanya. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.